Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat. Semoga semua dalam keadaan sehat semua. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa Allah Akbar merdeka. Yuk Wahyu silakan mimpin doa dulu terlebih dahulu sebelum KBM ini kita mulai. Sebelum KBM kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jaga imun, iman, dan aman. 5M. Masih ingat ya 5M itu apa aja? Yang Menjaga pertama apa? jarak, Dua apa? mencuci tangan, Yang ketiga apa? Memakai masker sekarang dianjurkan untuk menggunakan 2 masker. Karena apa? Karena virus corona atau mutasinan delta ini sangat berbahaya sekali ya. Apalagi penyebarannya sangat signifikan. Yang keempat, menghindari keramaian. Yang kelima, mengurangi mobilitas. ya kita harus memiliki rasa patriotisme atau nasionalisme, menghargai para pahlawan kita. Dia berjuangnya dengan tumpah darahnya untuk negara Indonesia. Anda sebagai generasi Z, cara berjuang Anda adalah dengan semangat berjuang, mengikuti perkembangan zaman, belajar yang rajin, biar Anda nanti menjadi orang yang sukses dan menjadi orang yang berprestasi. Tangannya seperti ini semua. Gerakan tangan kalian, ganti lagi yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah gerakan untuk peregangan biar Anda fokus untuk belajar. Yang saya berikan di KD 2 kemarin itu mengenai jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel apa anak-anak kemarin masih ingat? jaringan tanpa kabel. Oh iya, bagus. Berarti kalian masih ingat pelajaran yang kemarin. Untuk permainannya, Erna, yuk silakan. Nomor 6. Alat yang berfungsi menyambungkan serat optik merupakan salah satu alat yang digunakan menyambungkan sebuah core serat optik. Kira-kira apa ini? Fusion splinter. Oke, kita cek splinter atau fusion splinter. Oke, jawaban benar. Unggul di tim 2. Selamat ya Anda untuk permainan. Nanti yang ikut tim 2 akan saya beri nilai tambahan pretest poin menutupi nilai poin Anda yang kurang. Bagi anak-anak yang belum presensi, silahkan presensi di LMS ini menggunakan loginnya user passwordnya masing-masing. Saya cek di sini sudah ada yang presensi sebagian. Di LMS Ibu sudah mengupload semuanya, studi kasusnya, baik bahan ajar, materi KD, kemudian diskusi, video penyambungan, demo, job sheet, LKPD, dan soal evaluasi. Dalam studi kasus KD 3.6 atau mengenai materi alat kerja kabel fiber optik, PT Radana yang bergerak dalam bidang finansial atau keuangan yang memiliki kantor cabang di Jawa dan luar Jawa. Di Jawa itu ada di Bandung, Jogja, dan Surabaya. Yang luar Jawa itu di Makassar, Bali, dan Medan. Dan kantor pusatnya itu berada di Jakarta. Saya sebagai manajer perusahaan PT Radana memerintahkan Anda sebagai admin jaringan, jaringannya bisa berkomunikasi, melakukan transaksi dan laporan dengan lancar, walaupun dengan geografis letak dari cabang kantor yang ada di PT Radana itu bermacam-macam geografisnya. Tugas Anda menemukan solusi dari kasus tersebut. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Materi ini yang kita bahas nanti adalah mengenai teknologi jaringan berbasis luas dengan materi alat kerja fiber optik. Kompetensi dasar yang kita pelajari di KD 3.6 mengenai fungsi kerja fiber optik. Keterampilannya adalah mengevaluasi alat kerja fiber optik. Indikator ketercapaian kompetensi 3LH mengenai alat kerja fiber optik. Kedua, fungsi dan jenis alat kerja fiber optik. D dan KI keterampilannya itu adalah mendemonstrasikan penggunaan alat kerja fiber optik. Dan yang terakhir adalah penggabungan alat kerja fiber optik. Dari tujuan pembelajaran ini berdiskusi untuk menggali informasi. Setelah itu Anda dapat menjelaskan fungsi alat kerja fiber optik, menyeleksi, membedakan antara fungsi dan jenis alat kerja fiber optik, praktek, mendemonstrasikan alat kerja fiber optik, dan yang terakhir, menggabungkan alat kerja fiber optik dengan benar. Aspek yang dinilai dari pengetahuan dan keterampilan dengan KKM 70. Nilainya nanti di bawah 70 akan melakukan remediasi. Siswa yang nilai di atas 70 akan melakukan pengayaan. Kemudian dalam penilaian sikap karakter dalam Anda mengikuti kegiatan KBM belajar, berkomunikasi, kehadiran dan keaktifan Anda. Anda dalam melakukan praktik FO harus memperhatikan K3LH.
keamanan dalam lingkungan kerja. Pertama adalah saat Anda memotong atau pecahan fiber optik dengan cara pakai lakban atau membuang ke tempat sampah yang sudah ditentukan. Menggunakan peralatan sesuai dengan fungsinya. Menggunakan safety, sarung tangan, dan kaca pengaman. Sarung tangan tadi untuk meminimalis terjadinya goresan terhadap serat optik yang tidak sempurna waktu kita penyambungan tadi. Fusion splitter, fungsinya ini adalah menyambungkan core serat optik. Alat yang kedua namanya OTDR atau Optical Time Domain Reflectometer. Mengetahui jumlah gangguan, OPM atau Optic Power Meter. Ini adalah fungsinya untuk mengetahui kekuatan sinyal yang masuk. Perangkat namanya cleaver, fungsinya untuk mengelupas dan memotong. Terakhir ada stripper, jadi mengelupas bagian kulit luarnya. Tadi sudah melihat ya video kabel optik ya, bisa dipahami? Ya, Bu. Anda buka dulu program Cisco Packet Tracer-nya. Di sini nanti Ibu akan mendemokan praktek menyambungkan kabel fiber optik menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama kita buat judul dulu, namanya simulasi konfigurasi kabel fiber optik. Kita menghubungkan ada 4 perangkat, yaitu 2 laptop dan 2 PC. Di off-kan dulu, kita pindah, ganti yang FGE, nyalakan, close. Bagian IP-nya pelabelan di router, kita cek ya, apakah bagian kita dapatnya ini gigabitnya 678 itu dari sini yang kita ganti tadi. Isi 2-nya juga sama caranya ya. IP address-nya adalah 20, kliennya 20, kemudian gateway-nya adalah di ether 7/0 yaitu adalah 20.10. Memberi IP pada ether yang gigabit 6. Kemudian kita aktifkan on. IP-nya berarti menyesuaikan yang sudah kita labelin tadi. 6 berarti adalah 192.168.10.10. Subnet mask-nya tinggal diklik aja, close. IP yang terakhir 192.168.40.20. 192 gateway-nya 168.40.10. Langkah selanjutnya untuk kabelnya kita pilih yang fiber optik gigabit 6. Semua sudah hijau, tandanya sudah terkoneksi. Untuk mengeceknya berarti kita ping dengan cara CMD ya. Kita ping alamat IP 192 PC1 10.20. Reply berarti connect. Berhasil. Kita cek yang kedua dengan mengirim pesan. Sukses ya, berhasil. Semua perangkat menggunakan kabel fiber optik sudah terkoneksi. Seperti itu, anak-anak. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. VLab atau Virtual Lab, simulasi virtual lab untuk mengatur redaman pada kabel fiber optik. Seperti ini tampilannya. Nah, di bagian simulasinya, ini ada toolnya yang terdiri dari emitter, kemudian fiber stand, ada fiber kabel, dan output screen. Kita mulai dari simulasi toolnya dulu, kita klik yang fiber stand. Kalau sudah, kita pilih yang fiber kabel, kemudian emitter, dan yang terakhir adalah output screen-nya. Ntar otomatis di sini akan mendeteksi apakah redaman yang kita atur sudah benar apa belum. Kalau misalkan salah, di situ nanti ada keterangan berapa kesalahan, tingkat kesalahannya, atau berapa persen tingkat dalam error waktu mengatur redamannya. Oke, kita mulai start dulu. Nah, di mulai start di sini ada select kabel, jenis kabelnya ada 2, fiber kabel dan glass kabel. Jadi kita menggunakan yang fiber kabel. Kemudian di bagian L-nya atau di stand off screen-nya kita bisa mengatur ya di sini. Di sini bisa kita atur. Maksimal adalah 22 mili. Kalau kita memilih 1 mili, kita ketik 1.
Kemudian diameternya, jadi kita di sini sudah ditunjukkan kalau 1 ini berarti 1,1. Kemudian final numeric aperture-nya untuk redamannya 0,485. Draw, kita variety lebih besar lagi 19 nanti digunakan adalah 21,108. Di sini juga sama untuk final numeric aperture-nya. Kita draw, variety, oke, tidak ada errornya. Seperti ini grafiknya, kemudian variety-nya tidak ada yang error. Kalau kita menggunakan yang 19 L-nya, otomatis di sini lingkaran untuk stand output-nya akan kelihatan lebih besar. Kalau kita L-nya makin kecil, di sini juga akan semakin kecil. Silahkan anak-anak masuk ke grupnya masing-masing ya, grup breakout yang sudah saya berikan tadi ya. Anak-anak, saya pantau kalian berdiskusi mengenai jaringan studi kasus yang sudah saya berikan tadi. Kira-kira ada kesulitan tidak anak-anak? Tidak. Tidak. Kira-kira kesimpulan yang kalian diskusikan tadi mengenai kabel fiber optik apa? Jadi diskusi tadi apa? Mengenai apa aja? Tentang media yang cocok yang digunakan buat instalasi di letak geografis yang melewati lautan. Iya, kira-kira sudah menemukan jawaban belum anak-anak? Sudah. Sudah, oke. Oke, kalau sudah, Ibu left dari room dulu ya. Ibu ngecek room yang sebelah dulu. Nanti kalau sudah, kalian masuk ke room utama. Oke, Ibu left dulu ya. Ya. Saya mohon untuk perwakilan dari kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Hasil dari diskusi kelompok kami yaitu media transmisi yang cocok digunakan untuk instalasi di letak geografis yang melewati lautan adalah media transmisi kabel, serat optik, atau fiber optik. Jadi ini hasil dari tugas praktik buat yang PC2. Hasilnya juga reply. Kalau tidak ada pertanyaan, untuk pertemuan minggu depan, Ibu akan memberikan materi masih seputar fiber optik atau permasalahan yang terjadi di instalasi kabel fiber optik. Dalam kesimpulan materi ini, konfigurasi kabel fiber optik itu ada namanya perangkat cleaver, kemudian fusion, kemudian ada juga kabelnya sendiri, stepper ya. Manfaat yang kalian dapat di pelajaran ini bisa mengkonfigurasi jaringan menggunakan kabel fiber optik. Silakan Wahyu untuk menutup doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Selamat siang, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.